Halo Jifren, ketemu lagi sama gue Esa. Gue kedatangan Om Pungki yang punya Yamaha WR 155. Sekarang gue pengen ngebahas ini nih. Tapi sebelum gue ngebahas ini, gue minta lo semua untuk nge-like, nge-subscribe, kasih komen video kita, sama jangan lupa lo follow akun Instagram sama akun TikTok kita di Auto Gadget Official. Nah, Om Pungki, ya, sehat Om Pungki? Sehat, apa Makasih kabar? Banyak waktunya udah nyempetin datang ke sini. Ya, siap. Gue pengen ngobrolin ini Om Pungki sebenarnya. Boleh, silakan. Ini kan basicnya ini Yamaha WR. Kok lo pada tau lah WR 155 modelannya trail banget ya kan. Nah nih, lu alasannya milih motor itu kenapa sih Om? Basicnya ya Yamaha WR 155 ya. Hah? Karena menurut gua sebelum kita bahas modifnya, Hah? kita bahas mesin standarannya dulu lah. Itu menurut gua paling oke lah di kelasnya. Di kelasnya di antara yang lain. Betul, karena gue mikir balik lagi ke kebutuhan mau gue pakai harian, gue pikir Yamaha WR dibanding kompetitornya lebih oke lah. Gitu. Jadi itu untuk basic mesinnya dulu gitu. Oh, jadi lo milih motor ini dari basic mesin. Betul. Terus lo pakai motor ini dari kapan Om? Udah berapa lama lo pakai motor ini? Hampir 6 bulan lah ya, sekitar 6 bulan. Udah 6 bulanan. 6 bulanan. 6 bulanan itu udah lo bawa kemana aja Om? Udah dipakai dari ngantor tiap hari. Jarak Dari kurang lebih pulang pergi? Bintaro ke Slipi kurang lebih pulang pergi 42 kilo lah. Lumayan banget. Terus dipakai touring juga, masih yang deket-deket sih kayak Bandung, Purwakarta. Lumayan lah. Terus sama dipakai di beberapa acara motocross juga. Jadi kayak ada kemarin event Slide on Sunday, grass track gitu, itu juga kemarin dipakai. Lo main juga di situ. Berarti kalau di grass track ada beberapa part yang lo lepas pasti Betul, ya. aksesoris copot lah, lampu sen. Biar aman lah ya. Betul. Nah, terus selain mesin nih, pasti kan lo ngomongin milih motor ini kan karena ada fitur-fiturnya juga ya Om ya? Betul. Fitur apa sih yang menarik perhatian lo akhirnya lo sikat ini motor? Ada nggak? Sebenarnya menurut gua adalah fitur yang banyak orang meragukan, kayak misalnya radiator. Karena gini, karena biasanya di kelasnya dia motor-motor yang pakai radiator itu kan nggak ada lah trail 150 cc yang pakai radiator gitu. Sedangkan si WR ini pakai radiator karena biasanya ada ketakutan orang untuk main trabato pecah. Hancur, gitu kan. ya. Nah, tapi balik lagi, gua kan lebih banyak pakai ini untuk daily, dimana yang untuk mendinginkan mesin tuh emang butuh yang lebih oke lah dengan radiator gitu. Yeah. Jadi justru menurut gua, buat gue itu adalah sebuah kelebihan lah. Jadi mesin bisa lebih adem. Bisa lebih adem, makanya lo menjatuhkan pilihan ke motor ini selain mesin tadi ya. Sama yang satu lagi mungkin dari dimensi kali ya. Karena kalau dari dimensi panjang dan lebar, Yamaha WR 155 ini juga paling besar di kelasnya. Bahkan sekilas kayak mungkin kayak motor 250 cc. Iya benar. Tadi Gitu. pas lo datang gue juga ngeliatnya, ini mah 155 nih. Betul. Iya benar setuju gue. Tapi lo area nyalip aman ya? Sat. Betul, sat, nyelip aman, handlingnya lumayan oke. Karena tinggi juga, jadi kita kayak bisa langsung lihat jalurnya. Bener. Gitu. Jadi di atas mobil ya pala lo ya, jadi bisa kelihatan semua ya. Nah terus selama lo pakai pernah nemuin kendala gak di motor ini Om? Kendala so far karena dia mesin baru, terus spare partnya banyak di mana-mana. So far kendala nggak ada. Cuma mungkin yang agak sedikit menyusahkan adalah karena dia masih injeksi dan ada banyak sensor-sensor ya. Jadi kemarin itu waktu lagi di Slide on Sunday dipakai balap, ketika dia jatuh, dia kan ada sensor yang kayak semacam gyroskop ya, dia ngukur motor posisi tidur atau berdiri. Jadi dia kalau udah jatuh, dia tuh mesti bangun dulu, tunggu beberapa saat, matiin kontak, baru bisa nyala. Jadi pas jatuh udah kelewatan banyak orang tuh. Iya, udah. Itu doang sih. Nah, itu tadi gue ngobrol off air juga nih, Oji Friend, sama Om Pungki. Jadi ternyata motor ini adalah proyekannya Yamaha ya. Betul. Proyekannya Yamaha collab sama Barokah Jaya. Betul. Nah, terus Om Pungki ngeliat lah peluangnya, tertarik, ngomong lah ke Barokah Jaya. Kalau udah jadi, bisa kali ini motor kebuein. Ya, betul. Nah, ngomongin itu, sebenarnya gue pengen tahu Om, lo ngangkatnya di angka berapa, ya range-nya aja lah, atau lo modifnya sampai jadi begini nih. Kalau ada teman-teman yang mau bikin kayak gini nih, range-nya di angka berapa sih kalau mau bikin begini? Oke. Nah, jadi kalau kita bawa dari mesin atau motor WR baru dari dealer lah ya. Kalau harga WR ya kalian bisa lihat sendiri lah, mungkin range-nya sekitar
36 sampai 40 ya, Ya, itu sekitar tergantung di Jakarta atau di luar Jakarta gitu. Nah, untuk modifikasinya sendiri range-nya itu sekitar 15 sampai 20 juta. Itu balik lagi tergantung jenis spare part apa yang mau kalian pakai. Misalnya kalau ini kayak spakbor depan belakang itu kan pakai Acerbis. Acerbis kan harganya lumayan. Bener. Kalau misalnya kalian budgetnya mau disesuaikan kan bisa pakai yang lebih murah gitu. Kayak punyanya replika Yamaha Suzuki TS. Itu kan bahannya lebih murah gitu sih. Jadi range-nya lebih ke spare part sih. Iya sebenarnya ya kan dengan angka 15 sampai 20 itu lo ngedapetin barang yang bagus lah. Betul. Kalau lo mau agak dipres sedikit uangnya 10 sampai 15 ya itu konsekuensinya tadi lo bilang tadi bisa pakai harga yang dan kualitas barangnya agak sedikit diturunin lah. Ya. Nah, ngomongin itu lagi, gue pengen tahu Om, lo ikutan komunitas gak sih Om? Bukan komunitas tapi ada kolektif grup namanya Soles Motorcycle. Tapi itu bukan komunitas dengan satu jenis motor, jadi campur-campur. Ada yang cafe racer, ada yang scrambler, ada yang enduro gitu. Jadi biar nggak bosen gitu. Bener sih. Jadi biar kalau ngelihat motor orang saling meracuni lah. Gitu. Nah, ini tadi gue juga ngobrol juga sama Om Pungki. Jadi ini semuanya masih bawaan ya? Betul, original. Masih originalan. Yang dipotong itu subframe. Subframe dari belakang. Sama apa lagi? Ini yang menarik nih. Nah, ini ternyata tadi gua ngobrol lagi, ini tangkinya masih ori Om. Tangki ori dibuat cover. Jadi kalau lo mau kelihatan ori, tinggal buka tangki, selesai. Betul. Gitu. Nah nanti Om, gue pengen nyoba jalan-jalan pakai motor ini boleh nggak? Nyampe nggak? Jinjit. Ya tapi oke lah. Kebetulan ini udah dipendekin. Oh iya tadi cerita nih. Gimana cerita Om? Aslinya tuh kan tinggi banget ya. WR tuh paling tinggi dan paling panjang dibanding kompetitornya. Terus waktu gue pakai 2 bulan pertama lah itu kayak gila ini motor tinggi banget. Sampai akhirnya pas gue pakai kayak terabasan ringan gitu lah ya di Gunung Pancar itu, gue jatuh 2 kali. Itu jatuhnya puter balik. Lagi putar balik jatuh kan bete bukan lagi ngegas banget, iya. Jadi gue pikir udahlah kayaknya emang harus dipendekin gitu. Akhirnya ini gue pakein lowering kit, dia turun 5 cm, gue masih jinjit, tapi emang kodratnya enduro tuh kan emang agak jinjit ya. Agak jinjit ya. Betul. Tapi, tuh dengerin tuh, jangan nyela gue ntar lu. Tapi emang lebih pede lah untuk ngebawanya karena udah lebih sesuai dengan tinggi badan. Seenggaknya kaki bisa napak di tanah lah. Betul. Ya, intinya satu kaki bisa napak di tanah tuh udah cukup sih. Iya gitu. benar. Udah. Terus gitu. Kalau part-part yang lo ganti selain itu ada lagi nggak Om? So far lebih ke gear belakang aja. Gear belakang disesuaikan, diganti lebih besar supaya tarikan bawahnya bisa agak sedikit ngejar. Sisanya lebih ke perubahan kosmetik aja sih. Iya sih. Ya kayak ya pakai daymaker gitu-gitu Betul, lah ya headlamp, biar keci-kecian gitulah. Betul, dan ban aja sih gitu. Semua kaki-kaki, velg, bahkan sampai sistem pengereman itu masih original. Original nggak salah lah Om, enak ya, lah, udah enak. Suspensinya udah oke. Iya. Ya udah, gue mau nyobain motor Om Pungki. Nyampe walaupun jinjit, tapi tadi Om Pungki bilang emang standar harus jinjit. Kodratnya harus jinjit. Oh dengerin. Jadi gue nggak pendek, cuman tingginya ke pending. Kalau napak scrambler lah, bukan ya, enduro. Ya kan. Oh ya denger ya. Ini gue mau nyobain motor Om Pungki. Terus pokoknya lu jangan kemana-mana, tetap ikutin video gue sama Om Pungki. Makasih banyak Om Pungki. Sama-sama. Makasih banyak Siap. banget. Ya. Sekarang gue lagi nyobain motornya Om Pungki WR 155. Ini sebenarnya kalau ngomongin head to head ya, kalau lo ngomongin head to head sama merek-merek lain, itu dia perbandingannya sama CRF. Terus dari ada lagi sama KLX. Nah kebetulan untuk dimensi WR155 ini yang paling besar di antara yang lain, dan WR155 ini, Yamaha WR155 ini juga pionir motor trail untuk menggunakan radiator, dan nggak tanggung-tanggung untuk besetan kalau lo ngejambak motor ini mampu menghasilkan tenaga 16
ya 16,4 horsepower lah. Jadi untuk apa, kalau lo mau ngejambak ini enak banget. Makanya tadi Om Pungki juga ngomong kan, dia tuh suka ngebawa buat harian, dibawa sama dia. Terus terabasan ringan dia main, sama dia juga suka ikut enduro balap-balap gitu. Kayak kemarin tuh ya Ride on Sunday beberapa waktu lalu. Nggak heran, karena memang di antara line up yang sekelas dia, motor ini yang paling unggul sih sebenarnya, karena mampu, tadi yang gue bilang tadi, karena mampu menghasilkan tenaga 16,4 horsepower. Lalu secara shock juga Om Pungki nggak dimain-mainin, dia pakai shock teleskopik, dan ini menurut gua pas banget dengan look yang mau kelihatan klasik trail gitu. Jadi pas dengan desain ini kalau menurut gua lagi. Kalau dengan kalau dengan shock lo pakai upside down, terus klasikan misalnya klasik look gitu, menurut gue sih kurang. Tapi kan itu pandangan gue, itu kita balikin lagi ke lo. Nah, buat teman-teman Oji Friend yang mau menanyakan atau yang mau kasih komen tentang motor ini, boleh di komen di YouTube kita, nanti akan kita balas insya Allah. Nah, selain itu semua tadi, keunggulan lainnya adalah motor ini, Yamaha WR 155 ini mampu menghasilkan torsi sampai 14,3 Nm. Jadi kebayangkan di RPM 6500 kalau nggak salah, itu dia mampu menghasilkan torsi seperti itu. Lalu motor ini dilengkapi dengan 6 percepatan, udah pasti 155 cc. Untuk fitur-fitur yang ada di motor ini adalah engine cut off pasti, terus electric starter ada, lampu jauh, lampu dekat, hazard, terus ada dimmer juga. Jadi kalau mau ngedim udah tinggal ditekan aja, kalau mau ngedim udah ada di sini, sama klakson. Speedometer udah pasti. Nah, selain itu sekarang gue mau ngomongin impresi gue di motor ini. Kayak tadi Om Pungki juga udah bilang ke kita kalau motor ini adalah hasil kolaps antara Barokah Jaya sama Yamaha Jabar, tadi tulisannya ya, kalau lihat di stikernya ya. Jadi menurut gue sih dengan dia nggak menghilangkan tangki aslinya, ini kan di cover nih. Kalau lo mau sewaktu-waktu pengen ori look, orisinilan, tinggal cabut tangkinya jadi, tinggal cabut cover tangkinya jadi. Menurut gue sih ini enak, keren sih, menurut gue keren. Nah, tadi kan Om Pungki cerita tuh kalau shocknya itu diturunin 5 cm. Dengan tinggi gue yang 169 itu memang masih jinjit, tapi nggak takut karena motornya enak. Maksud gue bukan motor enak, maksud gue itu adalah di saat lo jinjit lo masih pede buat ngelakuin jinjit. Jadi nggak yang ketinggian banget gitu. Lo mau muter-muter, mau putar balik segala macem, aman lah. Toh juga tadi gue ngeluarin motor dari tempat parkirnya tuh, tadi gue ngeluarin masih aman. Nah, ini gue sekarang mau ngasih lihat kalian, gue mau coba pas kita lagi ngejambak seperti apa. Ya, cuman sampai gigi 4, speedometer udah sampai 79, 80 lah gitu. Nah, impresi gue, kalau balik ke impresi gue tuh seperti tadi, yang tadi shock breaker gue bilang, gue lebih suka shock breaker pakai teleskopik kayak gini karena klasik look, jadi akan terlihat klasiknya dapat menurut gue. Terus ya injection, ya gue sih nyaman di motor ini, secara tinggi enak, secara bobot gue buat miring-miring juga enak. Jadi menurut gue buat kalian yang mau nyari motor trail suka yang kayak gitu, ini jadi salah satu pilihannya, Yamaha WR 155. Set dar. Oke Oji Friend, makasih banyak udah nonton terus. Gue ulang lagi,
menurut gue pribadi dengan tinggi gue 199 dipendekin sama umpuki 5 cm ini ngepas banget. Gue nggak jinjitnya masih normal buat gua kiri kanan putar balik juga masih enak. Terus tadi juga gue bilang gue salut sama Barokah Jaya karena dia ngemodifnya itu enggak ganti tangki tapi tangkinya di cover, jadi sewaktu-waktu kalian mau original look tinggal buka jadi. Dan menurut gua motor ini adalah salah satu pilihan untuk kalian kalau mau nyari motor trail. Kenapa? Karena tadi gue juga off air, gue baru inget gue off air ngobrol sama Om Pungki, bensinnya itu 160 paling irit, udah pakai radiator full injection 6 speed, torsi oke, digas ngejambak, jadi buat harian lo buat nyelip-nyelip juga masih enak, pede lah. Itu sih pendapat dari gue. Kalau kalian ada pendapat yang lain-lain boleh di komen di YouTube kita. Pokoknya sekali lagi gue ingetin, jangan lupa subscribe YouTube channel kita, Auto Gadget Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, bunyiin loncengnya. Plus jangan lupa untuk nge-follow akun Instagram sama TikTok kita di Auto Gadget Official. Terima kasih Oji Friend, saksiin terus video-video kita selanjutnya karena kita akan terus ngasih info-info tentang motor dan mobil yang menarik. Dadah. Assalamualaikum. Thank you.